Oke, sudah dimulai recordnya. Oke, kita mulai sambil nanti kalau ada yang masuk, saya save. Sementara ini belum ada. Oke, saya lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi malam hari ini, bentar dia masuk. Oke, jadi malam hari ini masuk ke pertemuan kedua. Sebelumnya saya minta maaf karena harusnya kita offline, tapi karena kondisi saya masih belum bisa ke kampus, jadi kita online. Oke, untuk tema pertemuan kedua malam hari ini, kita bahas sedikit tentang elektro, khususnya untuk komponen pasif. Minggu depan nanti komponen aktif, lusanya ke mekatronika atau mekanik dan elektronika. Nah, baru itu setelah itu kita bermain tentang komputer untuk sistem otomasinya. Oke, untuk slide materi sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Ini ada bobot penilaian yang saya berikan untuk mata kuliah ini. Jangan lupa untuk tugasnya, sesegera mungkin, takutnya kelupaan, namun waktunya masih panjang. Tapi jangan sampai lupa, paling lambat sebelum UAS. Kemudian juga kalau di kelas ini ada yang sudah dapat praktisi untuk mengajukan seminar, monggo silakan. Oke, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mempresentasikan slide, monggo silakan ya, tanyakan ya. Oke, kita awali dari definisi komponen elektronika. Nah, komponen elektronika ini merupakan komponen terkecil. Bentar ada yang masuk. Oke. Nah, komponen terkecil dalam satu rangkaian elektronika. Nah, kalau sekarang lebih kecil lagi, komponennya berupa SMD. Kalau sebelum SMD itu masih through hole. Nah, gede-gede. Nah, sekarang juga masih through hole digunakan. Nah, di dalam rangkaian elektronika ini ada dua, yaitu rangkaian komponen aktif dan juga komponen pasif. Nah, malam hari ini kita bahas yang komponen pasif, yaitu berupa resistor, kapasitor, induktor, trafo. Nah, nanti minggu depan rangkaian aktif. Nah, di mana di masing-masing komponen ini, untuk khususnya komponen pasif, dia mempunyai nilai dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, tergantung juga dari produsen pembuat komponen tersebut. Untuk tipe, nilai, dan simbolnya itu ada di body komponen dan bervariasi. Ada yang sama, ada yang berbeda, dan itu menunjukkan nanti tipe dan nilainya dari komponen tersebut. Kemudian simbol juga mengindikasikan fungsi dari komponen ataupun pabrik si pembuatnya. Nah, untuk komponen pasif ini ada beberapa komponen elektronika di mana pengoperasiannya tidak membutuhkan sumber tegangan atau sumber arus. Nah, komponen pasif ini bisa digunakan untuk pembatas arus, pembagi tegangan, tank sirkuit, ataupun filter. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita bahas untuk komponen pasif yang pertama resistor. Nah, ini gambar resistor yang bentuknya true hole. Kalau sekarang lebih kecil lagi, bentuknya SMD berupa kode angka. Kalau yang true hole ini kode warna. Nah, ini sulit kalau yang buta warna ya. Nah, namun ada solusinya, nanti bisa menggunakan multimeter. Nah, itu untuk mengecek berapa nilai komponen khususnya resistor yang mau digunakan. Nah, resistor ini fungsinya sebagai hambatan. Jadi komponen elektronika pasif ini nanti berfungsi untuk menghambat
dan juga mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilainya berupa ohm. Fungsinya selain jadi penghambat juga bisa digunakan sebagai pembagi arus, pembagi tegangan, penurun tegangan, ataupun penghambat arus yang lain. Nah, di ini ada gambar ke simbol dari si resistor. Ada yang simbolnya fixed resistor berupa resistor yang tetap nilainya, ada yang variabel. Nah, bedanya kalau variabel ada gambar panahnya. Kemudian bentuk resistor fixnya secara di lapangan dan juga bentuk resistor variabelnya. Jadi untuk yang fix, nah ini berupa kayak komponen dan ada warna, label warna di bodinya. Dan kalau bentuk yang variabel, ini berupa katup atau knob yang bisa kita putar. Nah, ini ada nilainya juga berbeda-beda tergantung dari toleransinya. Nah, resistor variabel atau variabel resistor ini nilainya dapat kita adjust, kita atur. Mau berapa tergantung dari komponen itu sendiri. Nah, sebut orangnya komponen biasa namanya potensio, trim pot ataupun rheostat. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, selain resistor yang fix dan juga yang variabel, ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Ada juga jenis komponen resistor yang sudah jadi sebagai sensor ataupun inputan. Contohnya LDR dan juga termistor. Nah, LDR ini bentuk simbolnya dan juga komponen yang sesuai di lapangan. LDR ini disebut juga sebagai light dependent resistor ataupun resistor yang nilainya dapat berubah-ubah secara otomatis dengan kita dekatkan ke multimeter di mana nilainya berubah-ubah tergantung dari intensitas cahaya atau disebut juga sebagai sensor cahaya. Nah, resistor ini nanti kalau cahayanya terang kecil hambatan atau value-nya. Tapi kalau gelap nilainya besar. Begitupun untuk yang termistor. Termistor ini ada dua, ada yang PTC, ada yang NTC. Nah, ini berupa gambar dan juga simbolnya. Di mana termistor ini juga sebagai resistor ataupun sensor, di mana nilainya dapat berubah-ubah tergantung dari suhu. Nah, suhunya ada dua, ada yang tipe PTC untuk positif, temperatur koefisien, ataupun NTC yang negatif, temperatur koefisien. Nah, kalau misalkan kemarin yang sudah bermain IoT, nah ini sedikit jauh mungkin lebih paham untuk sensor ataupun inputannya. Nah, selanjutnya kapasitor. Suara saya jelas tidak? Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya. Jelas, Pak. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yang kedua, kapasitor. Nah, kapasitor ini disebut sebagai kondensator. Nah, di mana komponennya ini dapat menyimpan energi ataupun muatan listrik dalam waktu sementara atau sementara waktu. Jadi sewaktu-waktu ketika dialiri arus. Nah, sini untuk mengkosongkannya ini harus di short atau dihubung pendekkan dengan syarat tidak terhubung arus listrik untuk mengosongkan muatannya. Dan kapasitor ini mempunyai delay atau satuannya berupa farad atau F. Nah, fungsinya sebagai kondensator, jadi dia bisa menyimpan arus ataupun tegangan listrik, juga bisa memilih gelombang radio, dan juga filter, khususnya di rangkaian power supply atau jatuh daya. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan.
Ini bentukan dari kapasitor. Kapasitor juga sama seperti resistor, ada yang kapasitor fix dan juga kapasitor variabel. Namun untuk kapasitor fix ini dibagi dua, ada yang non polar dan polar. Nah, bedanya apa? Kalau non polar dia tidak mempunyai kutub, tidak ada plus minusnya, jadi bebas dipasang saja di mana saja plus minusnya, nggak bakal meleduk, aman. Nah, contohnya kapasitor keramik, polyester, kapasitor mika, dan sebagainya. Nah, untuk yang polar, ini ada positifnya, plus minusnya. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik, lama-lama panas, kebakar, meleduk. Nah, contohnya kapasitor elektrolit ataupun kapasitor tantalum. Dan ini mempunyai kode di bodinya, ini menunjukkan nilai, tipe, dan simbol tertentu yang menunjukkan komponen tersebut. Nah, ini kapasitor fix, ada yang non-polar dan juga yang polar. Nah, selain itu juga ada kapasitor variabel. Nah, orang nyebutnya biasanya VARCO, variabel kondensator ataupun trimmer. Nah, ini gambar asli yang di lapangan dan juga simbolnya. Oke. Kemudian dari kapasitor kita lanjut ke induktor. Nah, kalau tadi resistor hambatan, kapasitor kondensator, induktor berfungsi sebagai kopel atau alat penyambung, di mana fungsi utamanya untuk mengatur frekuensi, filter, nah, seperti itu. Karena induktor sendiri berupa koil atau liritan, di mana biasa ditemukan di rangkaian yang menggunakan atau yang berhubungan dengan frekuensi, seperti tuner, pesawat radio, dan sebagainya. Satuannya ini berupa Henry atau H. Kalau tadi ohm, resistor, kalau kapasitor farad, F, kalau induktor Henry, H. Nah, nilai induktansi atau induktor koil, nah ini tergantung ada 4 faktor. Yang pertama dari jumlah liritan. Semakin banyak liritan, maka semakin tinggi induktansinya. Kemudian diameter induktor, karena di liritan berarti kan ada diameter di tengah-tengahnya. Semakin besar diameternya, semakin tinggi pula induktansinya. Kemudian permeabilitas inti untuk yang di tengahnya, itu untuk dia ngelilitnya, itu bisa bahan intinya udara atau kosong, atau dikasih besi, ataupun perit. Perit itu mirip seperti magnet. Nah, kemudian ukuran panjang induktor juga sama mempengaruhi. Semakin pendek induktor koilnya, semakin tinggi induktansinya. Seperti itu. Oke, nah ini gambar dan juga simbol dari induktor. Induktor juga sama, ada yang nilainya tetap dan juga bervariabel. Nah, fungsinya sendiri untuk ngatur frekuensi, melipat tegangan, ataupun hanya sebatas penyambung kopel. Oke. Nah, yang terakhir ini jenis komponen pasifnya selain kapasitor, resistor, induktor, ada namanya trafo. Nah, trafo ini sebenarnya extend atau lanjutan dari induktor. Nah, tapi trafo ini nanti suatu alat yang mana bisa kita ubah untuk tarif tegangan AC ke tarif yang lain. Nah, maksudnya seperti apa sih? Misalkan tegangan di rumah itu 220. Nah, ini bisa kecilin ke bawah menjadi 12 ataupun dari tegangan 110 ke 220. Nah, ini ada delay value-nya di bodinya. Ada ukurannya berapa ampere dan juga tegangan yang mau diinginkan. Sehingga si trafo ini ada dua jenis. Ada yang trafo step up, ada yang trafo step down. Nah, kebanyakan di pasaran berupa trafo step up. Bedanya apa? Kalau trafo step up, ini outputannya lebih banyak dibanding inputan. Sehingga nanti outputannya kita bisa menaikkan tegangan. Nah, berbeda kalau step down ini lebih sedikit outputannya dibanding inputannya. Sehingga bisa kita turunkan tegangannya. Seperti itu. Tergantung ya kebutuhannya.
Kalau untuk yang power kecil, contohnya untuk power supply Arduino ataupun untuk power bank dan sebagainya, nah itu pakainya yang trafo step down. Oke. Nah, berikutnya cara mengukur. Cara mengukur resistor, kapasitor, induktor, dan gabungan dari ketiga itu. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan mungkin? Monggo, silakan. Oke, kalau belum ada, oke. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, cara mengukur resistor by manually dengan melihat label warna. Nah, ini disclaimer ya, bagi yang buta warna pasti salah terus. Tapi kalau misalkan pengen tahu, bisa pakai langsung alat namanya multimeter. Langsung di tap, langsung kebaca nanti hambatannya berapa ohm. Nah, ini by manually melihat dari label warna yang ada di body si resistor. Nah, ini labelnya ada yang 4 label, ada yang 5, ada yang 6. Nah, biasanya label Tapi kalau main sih jarang banget pakai sepatu tuh. ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, tidak ada, saya lanjutkan. Nah, untuk yang contohnya yang 3 label, nah ini label pertama untuk nilai, yang kedua nilai, ketiga berupa pangkat nilai, dan label terakhir ini berupa toleransi. Begitupun untuk yang 5 gelang ataupun 6 gelang. Label terakhir biasanya berupa nilai toleransi. Kalau di pasaran biasanya 4 gelang atau 5 gelang, jarang yang 6 gelang. Di mana warna-warna label ini akan menunjukkan nilai value berupa angka yang digunakan untuk nilai komponen. Mulai dari hitam 0, coklat 1, merah 2, jingga 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9. Dan untuk label terakhir untuk toleransi mulai dari warna perak dan juga emas. Nah, biasanya perak plus minus 10% dan emas plus minus 5%. Seperti itu. Nah, contoh misalkan saya punya resistor dengan kode warna merah, merah, coklat, emas. Nah, di sini merah itu nilainya 2. Kemudian merah, merah berarti 2, 2, coklat berarti 1, 10 pangkat 1. Nah, kalau kita gabungkan 22 kali 10 pangkat 1 atau 220. Di mana toleransinya menggunakan warna label emas yaitu plus minus 5%. Seperti itu. Oke, nah ini bisa kalian coba misalkan untuk warna hijau, biru, merah, coklat, merah. Nah, hijau berarti warna 5, biru warna 6, merah warna 2. Nah, di sini ada warna coklat. Warna coklat itu akan menunjukkan pangkatnya, berarti 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat 1 berarti 10. Tadi hijau, biru, merah, berarti hijau 5, 6, dan 2. 5, 6, 2, 0. Merahnya terakhir label sebagai untuk toleransinya. Toleransinya plus minus 2%. Seperti itu. Ini juga ada 2 pertanyaan untuk kalian coba untuk membaca nilai value yang ada di resistor. Pertama, warna hijau, biru, merah, coklat, merah. Yang pertanyaan kedua, kuning, ungu, oranye. Namun tidak ada gelang toleransi. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, cara mengukur atau membaca nilai yang ada di kapasitor. Nah, berbeda kalau kapasitor biasa berupa kode angka ataupun huruf atau simbol yang ada di bodi kapasitor. Contohnya misalkan ada angka 104. Nah, 104 ini dua angka biasa dipakai untuk nilai value dan angka yang ketiga sebagai pengali 10 pangkat 4. Dan satuannya itu picofarad.
Jadi misalkan ada angka 104 berarti 10 kali 10 pangkat 4 pikofarad atau sebesar 0,1 mikrofarad. Ada kodenya 472 berarti 47 kali 10 pangkat 2 pikofarad. Nah, atau sebesar 4,7 nanofarad. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk cara mengukur resistor dan kapasitor? Nah, di kapasitor juga ada untuk kode huruf untuk menunjukkan toleransi. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Mulai dari F plus minus 1%, G plus minus 2%, J plus minus 5%, K plus minus 10%, dan M plus minus 20%. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya cara mengukur gabungan antara RC dan RL. Nah, kita bahas yang RC. RC ini merupakan rangkaian alternatif manual di mana terhubung resistor dan kapasitor secara seri. Nah, ini bisa langsung pakai multimeter, cuman sini juga ada cara manual perhitungannya. Nah, di sini langkah-langkahnya di mana biasanya R dan C yang terhubung itu akan untuk mencari waktu pengisian si kapasitor untuk terisi. Sehingga ada namanya time delay. Di sini ada T sama dengan R kali C. Nah, ini bisa diketahui waktunya. Dari waktu yang sudah diketahui juga kita bisa mencari nilai C-nya. Seberapa besar farad jika waktu yang dibutuhkan dengan hambatan yang digunakan untuk terisi arus ataupun tegangan listrik. Nah, contohnya seperti ini. Ada contoh pertama kode 224K. Nah, ini untuk membaca kapasitor. Berarti 22 kali 10 pangkat 4 pikofarad, di mana K merupakan toleransi plus minus 5%. Nah, pertanyaan yang kedua, rangkaian RC, R-nya 100, C-nya yang dicari. Waktu yang dibutuhkan 5 detik. Nah, berapa nilai C-nya? Oke. Nah, berikutnya gabungan antara L dan C. Kalau tadi R dan C, kalau ini L dan C, yaitu induktor yang terhubung seri dengan kapasitor. Nah, di sini karena dia induktor, maka akan dicari nilai frekuensi resonansi. Nah, sebutnya rangkaian resonansi LC. Nah, di sini dapat diketahui nilai frekuensinya sama dengan 1 dibagi 2 pi akar L kali C. Itu untuk mencari frekuensi yang diinginkan ataupun jika frekuensi yang diinginkan sudah didapatkan, contohnya di Indonesia itu sebesar frekuensi standar 60 Hz. Nah, tinggal dicari nilai induktornya, L-nya. L yang mau digunakan 1 dibagi 2 pi F kuadrat kali C. Contoh, misalkan saya ingin membuat rangkaian LC atau rangkaian resonansi di mana kapasitornya yang saya gunakan 100 mikrofarad. Nah, frekuensi yang ingin diaktifkan sebesar 159 Hz. Nah, ini L-nya berapa ya? Nah, tinggal dicari, didapatkan 10,03 mH atau diluruskan sebesar 10 mH. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk cara menghitung kapasitor, resistor, ataupun gabungan rangkaian RC dan RL, monggo silakan. Belum, Pak. Oke. Nah, jadi itu pertemuan singkat untuk tema hari ini, yaitu komponen pasif. Nah, nanti minggu depan kita bahas komponen aktif. Dan tugasnya ada 8 soal, di mana soal pertama membaca kode warna resistor, yang soal kedua mengukur resistor dengan multimeter. Nah, kemudian ada juga
Soal yang ketiga, resistansi seri, dan soal keempat, resistansi paralel. Nah, kalau di seri seperti apa, paralel seperti apa. Kemudian soal yang kelima, toleransi resistor, dan keenam, toleransi kapasitor. Nah, 7, penggunaan kapasitor dengan toleransi, dan 8, penggunaan multimeter. Jadi bisa dikerjakan di Word, nanti tinggal dikumpulkan di pertemuan kedua, paling lambat sebelum UAS. Oke, itu pembahasan untuk komponen pasif malam hari ini. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di luar jam kuliah juga kalau ada kesulitan tanyakan, bisa di WA group atau japri di nomor saya ataupun email. Monggo silakan. Pak, mau nanya Pak. Iya silakan. Tadi kan yang dirangkain tuh ada yang sampai 5 gelang Pak ya, Iya. yang warna Oh ya, oke, yang resistor. resistor. Hmm. Nah, itu kalau penjelasannya kalau yang 6 gelang tuh apa Pak? Kan ini penjelasannya cuma sampai 5 gelang ya. Ya, yang 6 Yang gelang. pertama tuh angka, terus keempat pengali, kelimanya toleransi. Kalau keenamnya? Nah, kalau yang 6 gelang, jadi 3 gelang yang pertama itu untuk digit pertama, kedua, dan ketiga. Gelang yang keempat itu sebagai pengali. Nah, gelang yang kelima toleransi, yang keenamnya koefisien suhu. Nah, jadi suhu itu berapa dia komponen itu bisa bekerja, berapa ppm. Nah, itu ada yang coklat 100 ppm, merah 50 ppm, jingga 15 ppm, jingga itu oranye, dan juga kuning 25 ppm. Seperti itu. Iya Pak, oke baik Pak. Sama-sama. Jarang yang 6 gelang, kebanyakan standar 4 ataupun 5 gelang. 5 aja jarang. Tapi ada. Dan biasanya itu untuk nilai-nilai yang presisi. Nah, seringkali butuhnya ini tapi nggak ada. Nah, bisa kita besarkan ataupun bisa kecilkan. Namun efeknya nanti mungkin ada nilai yang loss. Wah, ternyata kurang maksimal. Harusnya tadinya 12 volt, jadinya dapatnya cuma 11 atau 10 volt. Atau bahkan lebih, tergantung nanti komponennya. Kadang kalau kita beli power supply ataupun adaptor lah contohnya. Adaptor berapa? 67 watt. 67 watt yang Redmi. Kalau diukur nggak nyampe, bisa kurang atau lebih malah. Nah, kebanyakan sih kurang. Kayak contohnya di rumah lah, di rumah kalian ada stabilizer. Nah, itu bisa dibaca 220. Aslinya tuh bukan 220, bisa kurang tuh bisa lebih. Nah, apalagi kalau misalkan menjelang maghrib, biasa turun tegangan tuh. Bisa jadi 215 atau 210. Nah, karena ketika mulai maghrib itu banyak pemakaian listrik. Dari mulai terang menjadi gelap. Baik langsung tiba-tiba nyalain lampu segala macam. Jadi banyak langsung turun tuh. Nah, makanya di gardu biasanya ada trafo step down dan step up. Nah, itu sejauh dulu saya S1-nya kan teknik elektro, jadi paham. Dan di sini Pelita Bangsa diterangkan di teknik komputer. Jadi sejauh mana kalian tahu mengerti tapi nggak begitu dalam. Intinya ketika menggunakan jangan sampai ada kesalahan, apalagi kesetrum. Nah, itu bahaya. Seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ini juga saya rekam, nanti rekamannya akan saya postkan di kampus. Jangan lupa untuk absen Pak, ya. boleh dijelasin lagi itu yang buat faktor pengali apa ya? Yang resistor, Itu yang kapasitor, yang itu gelang-gelang itu kan faktor tergantung warna. Iya, tergantung warna. Contoh misalkan yang 4 gelang. 4 gelang berarti ada gelang pertama, kedua. Nah,
Gelang pertama, kedua ini digit pertama, digit kedua. Nah, gelang yang ketiganya ini sebagai pengali. Nah, gelang yang keempat ini sebagai toleransi. Ini yang 4 gelang. Kalau yang ada 5 gelang, berarti gelang pertama, kedua, ketiga ini digit pertama, kedua, ketiga. Gelang keempatnya ini sebagai pengali. Nah, gelang kelima ini sebagai toleransi. Nah, biasanya menandakan gelang yang kelima atau gelang terakhir ini rada jauh. Ada label gelangnya rada jauh dengan gelang yang lain. Nah, yang gelang keenam, nah ini karena gelangnya semakin banyak, maka untuk digit pertama, kedua, ketiga ini lebih banyak. Nah, kemudian ada faktor pengali yang gelang keempat, nah gelang kelimanya toleransi, keenamnya koefisien suhu. Jadi ngebaca dari berapa banyaknya gelang, baru nanti tinggal didefinisikan dari banyaknya gelang tersebut untuk nilai komponen tersebut. Berarti itu sesuai warna ya Pak. Kalau pengali warna merah maksudnya yang 100 gitu. Nah, Atau kalau enggak? iya, jadi sesuai warna. Misalkan untuk 4 gelang, oh warna merah nih, berarti pengalinya 10 pangkat 2 karena warnanya merah. Kalau misalkan warnanya oranye 10 pangkat 3. Kalau warnanya kuning 10 pangkat 4, seperti itu. Jadi pengali itu tergantung dari warna gelangnya, karena bakal berubah-berubah. Oke Seperti Pak, terima kasih Pak. sama-sama. Jadi semua itu berubah kecuali mungkin ada hanya warna 2, yaitu untuk yang toleransi, yaitu berupa perak, emas. Toleransi juga bisa warna coklat, merah, ataupun warna hijau, biru, ungu, abu-abu. Nah, namun untuk yang koefisien suhu itu hanya warna coklat, merah, oranye, dan kuning. Gitu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Bila mana ada kesulitan di luar jam kuliah, bisa tanyakan Japri langsung ke saya. Nah, ini ada yang masuk nih. Oke, yang baru masuk, nah, apa-apa telat, tapi nanti bisa dilihat ada rekamannya. Oke, saya share nanti di kampus. Yang lain juga sama, jangan lupa untuk absen ya. Oke, Pak. Monggo silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, tidak ada. Tidak ada yang mau nanya. Ya Pak, mungkin sudah Pak. Oke. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan kedua malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kita lanjut untuk komponen aktif dan masih online ya. Mohon maaf sebelumnya. Insya Allah kalau saya udah bisa ke kampus, udah bisa jalan normal lagi, saya nanti kita offline kelas. Baik, Pak. Baik, Ini Pak. gua sembuh Pak. Ya, makasih.
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.